Selamat datang di channel Lentera Cerita, tempat di mana suara dan kisah menyatu, menghadirkan cerita penuh emosi, hikmah, dan pelajaran hidup. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah menyentuh hati, baik yang terinspirasi dari peristiwa nyata maupun fiksi penuh makna, dikemas secara naratif dan mendalam untuk menemani setiap waktu luang Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kami terus semangat menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk Anda. Bulan Sabit Lentera Cerita, karena setiap kisah adalah cahaya bagi jiwa. Namaku Rani Pramesti, seorang gadis desa yang lahir dan besar di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Hidupku sederhana, seringkali terlalu sederhana untuk disebut layak. Aku adalah anak sulung dari 4 bersaudara, sehingga sejak kecil aku belajar menahan diri, mengalah, dan membantu orang tua menjaga adik-adik. Ayahku sudah lama jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan hanya mampu berbaring di atas dipan bambu usang. Sementara ibuku berjualan kue keliling, kadang membuat jamu, kadang menerima pesanan kecil-kecilan, apa saja yang bisa memberi pemasukan, sekecil apapun itu. Kemiskinan seperti bayangan yang selalu mengikuti kemanapun aku melangkah. Setiap hari terasa seperti pertarungan antara harapan dan kenyataan. Tapi aku tetap bertahan, meski hidup seolah terus mengetuk dadaku dengan rasa putus asa. Hingga suatu hari, aku mendengar kabar dari tetangga yang baru pulang menjadi TKW. Ia bercerita bahwa di Afrika Utara, khususnya Maroko, banyak pekerjaan rumah tangga yang gajinya jauh lebih besar daripada di tanah air. Seolah ada secercah cahaya di antara gelap yang menyesakkan. Tanpa pikir panjang, aku mendaftar. Meski hati kecilku takut, doa ibu dan tatapan lemah ayah membuatku yakin, inilah jalanku untuk membantu keluarga keluar dari jerat kemiskinan. Dengan bermodal nekat, keberanian yang dipaksakan, dan keyakinan bahwa Tuhan akan menjagaku, aku berangkat meninggalkan kampung halaman yang selama ini menjadi dunia kecilku. Sesampainya di Rabat, aku langsung ditempatkan di rumah seorang pria kaya raya bernama Karim El-Fahd. Pria itu tinggi besar, kulitnya gelap, dan matanya tajam seperti mata elang yang mengamati mangsanya. Rumahnya megah bak istana modern, dengan pilar-pilar tinggi, halaman luas, dan penjaga berbadan kekar yang selalu memasang wajah kaku tanpa senyum. Hari-hariku dipenuhi pekerjaan tanpa henti, memasak, membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, dan mengurus segala kebutuhan tuanku. Karim jarang berbicara, tetapi setiap tatapannya membuat tubuhku merinding. Seolah ia bisa membaca pikiranku atau menyelami ketakutanku. Aku mencoba bertahan, menghibur diri bahwa semua ini demi keluarga. Namun suatu malam, ketika bulan menggantung rendah dan suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, sesuatu terjadi. Sesuatu yang menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Perubahan yang tak pernah kubayangkan, tak pernah kuinginkan, dan tak pernah bisa kulupakan. Malam itu, ketika aku sedang mencuci piring di dapur, suasana rumah begitu sunyi hingga hanya gemericik air yang terdengar. Tiba-tiba, seseorang berdiri di belakangku. Aku terhenyak. Tanpa suara, Karim muncul seperti bayangan gelap. Aku bahkan tidak menyadari langkah kakinya. Ia menatapku lama. Tatapannya sulit ku terjemahkan. Lalu dengan bahasa Indonesia yang patah-patah, ia berkata pelan namun tegas, "Kamu cantik. Aku mau kamu jadi istriku." Aku terdiam. Pikiranku kacau. Kata-katanya terasa begitu absurd. Seperti lelucon yang tak lucu. Aku hanya memaksakan senyum kikuk dan kembali bekerja. Berharap ia sekadar berbicara tanpa maksud apapun. Namun 2 hari kemudian, realitas menamparku keras. Karim memintaku datang ke ruang tamu. Saat aku tiba, hatiku langsung berdegup kencang. Di sana sudah berdiri seorang imam lokal, 2 pria saksi, dan sebuah meja kecil dengan secari kertas tergeletak di atasnya. Aku membeku. Ruangan itu terasa sesak. Napasku terhenti separuh jalan. Itu bukan pertemuan biasa. Itu upacara pernikahan. Karim memandangku tanpa emosi, lalu berkata dengan suara dingin yang menusuk, "Aku sudah bayar agensimu. Kamu milikku. Kalau menolak, kamu pulang tanpa dokumen. Bisa saja kamu ditahan."
Dadaku serasa ditindih batu besar. Aku ingin protes, ingin menjerit, ingin kabur. Tapi aku tahu aku tak punya kekuatan apapun. Paspor, kontrak, dan seluruh dokumenku berada di tangan mereka. Bahkan jika aku mencoba kabur, aku bisa dianggap imigran ilegal dan ditahan pihak keamanan. Dunia terasa semakin mengecil, seolah menjeratku dari segala arah. Aku menangis, memohon, berkata bahwa aku hanya ingin bekerja, bukan menikah. Tapi permohonanku hanya menguap di udara. Imam itu tetap membaca ijab, saksi mengangguk, dan Karim berdiri tegap seolah semua telah diatur seperti transaksi dagang. Tangisku pecah, tapi tidak ada satupun yang peduli. Tidak ada yang mencoba menghentikan upacara itu. Tidak ada yang bertanya apakah aku rela. Dan tanpa suara, tanpa restu keluarga, tanpa cinta sedikit pun, aku dinikahkan secara paksa dengan pria yang bahkan tidak kukenal hatinya. Saat imam mengucapkan kata terakhirnya, aku merasa seluruh hidupku direbut dalam sekejap. Ruang tamu itu berubah menjadi ruangan paling gelap yang pernah kumasuki. Hari itu, dunia menuliskan bab paling kelam dalam buku hidupku. Bab yang tak pernah kuinginkan, tetapi tak bisa kutolak. Malam itu seharusnya seperti malam-malam lain, hening, dingin, dan penuh kelelahan setelah bekerja seharian. Namun kali ini berbeda. Sejak upacara pernikahan paksa itu selesai, hatiku tak henti bergetar ketakutan. Aku duduk di sudut dapur, memeluk lutut, berharap waktu berjalan lebih lambat. Tapi langkah kaki Karim terdengar di lorong, berat dan mantap, seperti takdir kelam yang sedang menghampiri. Ia memintaku mengikutinya ke kamar utama. Kamar itu begitu megah, dengan lampu gantung kristal, tirai tebal dari kain mahal, dan kasur raksasa yang tampak lembut. Tapi bagiku, semuanya justru terlihat seperti perangkap. Setiap detil kemewahan di ruangan itu terasa asing, dingin, dan mengancam. Hatiku mengatakan satu hal, aku akan kehilangan kebebasanku malam ini. Ketika pintu tertutup, Karim memutar kunci dari dalam. Suara klik kecil itu terdengar seperti hukuman yang dijatuhkan. Seolah seluruh udara di ruangan langsung menguap. Aku berdiri mematung di dekat dinding, napas tersengal, tangan bergetar tanpa bisa kukendalikan. Karim melangkah mendekat. Sorot matanya mantap, tidak ada keraguan. Kamu istriku, jangan lawan aku. Nada suaranya tenang, namun mengandung ancaman yang terselubung. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku tidak mencintainya, bahwa aku dipaksa, bahwa aku takut. Tapi bibirku membeku. Tubuhku terasa begitu kecil di hadapannya, seperti daun kering di tengah badai. Yang keluar dari mulutku hanyalah isakan yang terputus-putus. Aku menangis tanpa suara, menutup wajahku dengan kedua tangan. Tapi Karim tetap menghampiri, tetap melakukan apa yang ia inginkan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Tidak ada pintu untuk kabur. Tidak ada orang yang bisa mendengar atau menyelamatkanku. Malam itu seakan menghapus siapa diriku sebelumnya, membekaskan luka yang tak terlihat namun begitu dalam. Setiap detik terasa seperti jam. Setiap sentuhan seperti belati yang menusuk jiwaku. Aku mencoba memejamkan mata, berharap rasa takut itu menghilang, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Tapi kenyataan tak pernah selembut itu. Ketika semuanya akhirnya usai, aku hanya terbaring kaku seperti boneka yang kehilangan nyawa. Karim tidur dengan tenang di sebelahku, seolah tak terjadi apa-apa. Sementara aku menatap langit-langit kamar, tubuhku gemetar dan dadaku terasa sesak. Bola mataku terasa panas, tapi air mata sudah habis. Malam itu bukan hanya mengambil kesucianku, ia mencuri rasa aman, harga diriku, dan bagian dari diriku yang mungkin takkan pernah kembali. Dan sejak malam itu, aku tahu hidupku tidak lagi berada di tanganku. Semua berubah selamanya, dan aku tak tahu kapan atau apakah aku bisa mendapatkan kebebasanku kembali. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti hidup di dunia yang tidak lagi ku kenal. Meskipun secara hukum kami tidak benar-benar sah menurut negara, Karim mulai memperlakukanku seperti istri penuh, setidaknya menurut versinya. Setiap pagi aku bangun lebih cepat darinya,
menyiapkan sarapan, Saya membersihkan nikahkan engkau rumah, dengan Rani Pramesti. mencuci baju, Saya terima. membersihkan lantai. Tidak ada yang berubah dari tugasku, kecuali satu hal yang Saya menyiksaku. nikahkan engkau dengan Aku Rani harus Pramesti. tidur di kamar yang Saya sama terima. dengannya dan melayani kebutuhannya kapanpun Sudah siap? ia menginginkan. Kadang ia pulang dalam Saya keadaan nikahkan lelah engkau dan dengan hanya Rani ingin Pramesti. ditemani. Saya terima. Namun cara ia menggenggam lenganku, cara ia menatapku, selalu membuatku merasa seperti benda, bukan manusia yang punya hati, batas, atau hak. Ia tidak pernah memukulku, tetapi sentuhannya memiliki kekuasaan yang menikam dari dalam. Ketakutan tumbuh setiap malam seperti bayangan gelap yang tak bisa kuhindari. Di sisi lain, Karim memberiku banyak hal yang bagi orang luar tampak seperti tanda kasih. Ia membelikanku pakaian mahal, parfum beraroma lembut, perhiasan berkilau, bahkan sebuah ponsel baru. Tetangga-tetangga memandangku dengan iri, seolah hidupku telah melambung dari seorang pekerja biasa menjadi wanita beruntung yang dilimpahi kemewahan. Tapi mereka tidak tahu. Mereka hanya melihat sangkar emas, bukan burung yang terjebak di dalamnya. Di balik pintu yang terkunci itu, aku bukan istri, aku tahanan. Rumah besar yang harusnya membuatku merasa aman justru menjadi tempat paling menyesakkan. Bahkan ketika duduk di sofa empuk, aku tetap merasa seperti tenggelam. Setiap detik di rumah itu, aku sadar bahwa apapun yang kumiliki bukanlah milikku. Semua itu hanyalah simbol dari kendali yang Karim miliki atas diriku. Aku mencoba berpikir untuk kabur berkali-kali, tetapi setiap rencana berakhir dengan kebuntuan. Paspor dan dokumenku ditahan, nomorku dipantau, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada kuasa. Ponsel yang diberikannya lebih seperti borgol digital yang bisa ia awasi kapan saja. Setiap pintu keluar terasa seperti pintu masuk kembali ke dalam bahaya. Namun hidup selalu punya caranya menyalakan lilin kecil di tengah kegelapan. Dan cahaya itu datang melalui seorang wanita tua bernama Zahra, tetangga sebelah yang sering kulihat menyiram tanaman pagarnya. Rambutnya memutih, langkahnya pelan, tapi matanya lembut dan penuh perhatian. Hari itu, ketika Karim pergi bekerja dan aku sedang membuang sampah, Zahra memanggilku perlahan. Ada sesuatu di mata kamu, nak. Semacam kesedihan yang dalam sekali, katanya dengan suara serak namun hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada yang melihatku bukan sebagai istri Karim, bukan sebagai wanita beruntung, tetapi sebagai manusia yang terluka. Dan dari tatapan itu, aku tahu, mungkin ada jalan keluar, meski kecil sekali. Zahra menjadi satu-satunya orang yang mampu menembus benteng kesepianku. Setiap beberapa hari, ketika Karim sedang keluar, ia mengetuk pintu kecil di samping rumah. Ketukannya selalu pelan, seolah ia tahu betapa rapuhnya duniaku. Ia datang membawa roti panas buatan tangan, roti pipih lembut yang masih mengepul, beserta secangkir teh mint hangat yang aromanya menenangkan jiwa. Tatapannya begitu teduh, seperti pelukan seorang ibu yang tak pernah sempat kurasakan sejak jauh dari kampung. Kami berbicara sedikit demi sedikit. Awalnya hanya basa-basi, lalu lambat laun suara hatiku mulai bocor tanpa kusadari. Aku bercerita tidak langsung, hanya lewat kilasan kalimat yang ia baca dari sorot mataku. Zahra mendengarkan tanpa pernah menanyai terlalu jauh, seolah ia tahu bahwa luka paling dalam hanya Sudah bisa siap? keluar ketika didengar tanpa dipaksa. Saya Hingga nikahkan suatu engkau sore, dengan Rani Pramesti. ketika matahari Saya tenggelam di terima. balik tembok besar rumah Karim, Sudah siap? Zahra menatapku lebih lama dari biasanya. Saya nikahkan Ada engkau kekhawatiran dengan yang Rani ia Pramesti. sembunyikan, Saya terima. namun gagal ia tutupi. Sudah Dengan siap? suara lirih ia berkata, "Jika Saya suatu nikahkan hari engkau kamu dengan butuh Rani bantuan, Pramesti. bilang Saya padaku, jangan takut." Kata-katanya masuk ke telingaku seperti doa yang menembus tulang. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang memberiku pilihan, meski samar, meski kecil. Beberapa hari kemudian, saat ia memastikan Karim sudah benar-benar pergi, Zahra memanggilku masuk ke halaman rumahnya. Di sana, dengan tangan bergetar, ia menceritakan sesuatu yang membuat darahku dingin. Ia berkata bahwa Karim dikenal memiliki sifat posesif dan temperamental. Bahwa sebelum aku datang, sudah ada 2 perempuan pekerja yang tinggal di rumah itu. Tapi tak ada satupun yang bertahan. Mereka pergi tiba-tiba, tanpa pesan, tanpa barang-barang, tanpa jejak.
Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Seolah ditelan bumi. Jangan percaya wajah tenangnya, bisik Zahra. Aku melihat hal-hal yang tidak kau tahu. Setelah itu, ia menyelipkan selembar kertas kecil ke tanganku. Di atasnya tertulis nomor telepon sebuah LSM yang membantu pekerja migran yang disekap atau dieksploitasi. Simpen baik-baik. Jangan kasih tahu siapapun, terutama dia. Matanya menatapku dalam-dalam, penuh kesungguhan yang membuatku ingin menangis. Aku memasukkan kertas kecil itu ke balik lipatan mukenaku, satu-satunya tempat yang tak akan disentuh Karim. Setelah itu, aku mulai berubah, tidak hanya berharap, tapi mempersiapkan diri. Diam-diam aku mencatat semua ancamannya, kebiasaannya, waktu-waktu ia pulang, cara ia menahan pasporku, bahkan nada suaranya ketika marah. Semua kutulis di memo kecil yang kusimpan di bawah kasur, dalam kantong plastik yang hanya kusentuh ketika yakin benar aman. Setiap catatan adalah bukti. Setiap langkah kecil adalah keberanian. Setiap helaan napas terasa sedikit lebih ringan karena kini aku tahu, jika sesuatu terjadi, aku tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak menginjak bumi Maroko, aku merasakan sesuatu yang hampir kulupakan. Harapan. Kesempatan itu datang seperti napas pertama setelah sekian lama tenggelam. Karim mendapat panggilan bisnis mendadak ke Casablanca dan harus pergi selama 2 hari. Ketika ia mengemas barang-barangnya, aku pura-pura sibuk menyetrika baju, padahal di dalam dadaku badai sedang berputar. Begitu mobilnya melaju keluar gerbang dan suara mesinnya menjauh dari halaman rumah, lututku hampir lemas. Inilah waktunya. Dengan tangan yang gemetar, aku mengambil ponsel dari bawah bantal, tempat yang tidak pernah Karim periksa. Kutatap layar sebentar, menarik napas panjang, lalu mengetik pesan yang sudah kusiapkan di kepala berhari-hari. Saya TKW Indonesia. Saya dinikahkan paksa dan ditahan oleh majikan. Tolong bantu saya. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu sebuah balasan muncul. Kami menerima pesan Anda. Tolong informasikan lokasi Anda dengan detail. Jantungku berdentam keras. Aku menyebutkan alamat rumah Karim, lingkungannya, warna gerbang, bahkan nomor plat mobil penjaga yang sering lewat. Mereka menanyakan apakah aku masih aman, apa yang terjadi padaku, apakah pasporku ditahan. Aku menjawab semuanya dengan jujur, meski setiap kata terasa seperti menembus dadaku sendiri. LSM itu menjelaskan bahwa mereka akan mengoordinasikan bantuan dengan pihak kedutaan dan aparat setempat. Tapi prosesnya butuh waktu, karena mereka harus memastikan keselamatan semua orang yang terlibat. Kata yang selama ini terasa panjang, kini terasa terlalu cepat berlalu. 2 hari itu menjadi hari paling panjang dalam hidupku. Setiap menit kuhabiskan dengan gelisah. Kupikirkan 1000 kemungkinan buruk jika Karim pulang lebih awal atau jika ia mengetahui bahwa aku menghubungi seseorang di luar. Setiap suara dari luar membuatku tersentak. Setiap ketukan pintu membuatku hampir tak bisa bernapas. Namun di tengah ketakutan itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan dalam diriku. Sesuatu yang tidak pernah kubayangkan bisa kumiliki lagi. Keberanian. Aku bukan hanya menunggu. Aku bersiap. Aku menyembunyikan pakaian di bawah mukena, menyimpan catatan kecil bukti penyekapan di dalam sepatu, dan menaruh foto pasporku yang pernah kuraih sekilas ke dalam ponsel. Semua kusiapkan dalam diam, dengan hati yang berdegup cepat seperti genderang perang. Lalu sesuatu yang tidak kuinginkan terjadi. Karim pulang sehari lebih cepat. Mobilnya berhenti di depan rumah saat matahari baru turun. Ketika mendengar pintu mobil ditutup, darahku serasa berhenti mengalir. Aku buru-buru menutup pesan dan meletakkan ponsel ke bawah bantal. Nafasku hampir putus saat melihatnya masuk rumah. Wajahnya lelah namun tajam. Ia tidak mencurigai apapun, setidaknya untuk saat itu. Malamnya, ketika ia mandi, aku memeriksa ponsel diam-diam. Tidak ada pesan. Aku memejam, mencoba menenangkan diri. Sampai akhirnya, saat hampir tengah malam, getaran kecil membuat ponselku menyala. 1 pesan masuk. Kami akan bergerak malam ini. Tetap tenang. Jangan lakukan apapun sampai kami tiba.
Bulu kuduku berdiri, tanganku gemetar. Ini bukan lagi harapan. Ini kenyataan yang datang mengetuk pintu. Dan malam itu, aku tahu, hidupku akan berubah selamanya. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Rumah Karim sunyi, hanya terdengar dengkuran halus dari kamarnya. Aku duduk di ujung ranjang dengan ponsel di genggaman, menunggu, menghitung detik, berdoa agar rencana yang sudah lama kusimpan tidak berakhir sebagai mimpi buruk. Jam di dinding berdetak menuju pukul 10 malam. Tidak ada suara dari luar. Tidak ada pesan tambahan dari LSM. Hanya detak jantungku yang terasa terlalu keras hingga kupikir Karim bisa mendengarnya. Lalu, tepat saat jarum jam melewati angka 12. Tok tok tok. Tok, tok. 3 ketukan cepat. 2 lambat. Kode itu. Aku menahan napas. Dengan langkah pelan agar lantai tidak berderit. Aku berjalan ke pintu depan. Tanganku dingin seperti es saat memutar kenop. Kutarik pintu sedikit, dan cahaya lampu pekarangan menyinari 2 sosok di luar. Seorang wanita berjilbab rapi, berwajah tegas namun lembut. Di sebelahnya seorang pria membawa map, mengenakan seragam resmi. Keduanya menatapku dengan urgensi yang tak bisa disalahartikan. Wanita itu berbisik, "Rani Pramesti." Aku mengangguk cepat. Ia memperlihatkan kartu identitas kedutaan Indonesia. Begitu pula pria di sampingnya. "Rani, kami datang untuk menolongmu. Ayo cepat, kita tidak punya banyak waktu." Dunia seakan berputar. Begitu lama aku menunggu momen ini, tetapi ketika akhirnya tiba, lututku justru hampir tak sanggup menopang tubuhku. Tanpa pikir panjang, aku mengambil mukena yang kusimpan di bawah bantal, satu-satunya barang yang kuanggap aman dan berarti, lalu keluar. Tidak ada pakaian lain, tidak ada kenangan, tidak ada harta. Yang kubawa hanyalah keberanian kecil yang tersisa. Begitu langkahku meninggalkan ambang pintu rumah itu, seluruh tubuhku bergetar hebat. Perasaan itu bukan sekadar takut, melainkan campuran antara syok, kelegaan, dan kesedihan yang selama ini kutahan. Air mataku tumpah begitu saja, tanpa bisa kucegah. Mobil van kecil sudah menunggu di luar. Begitu pintu ditutup dan kami melaju menjauh dari rumah Karim, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah besar yang dulu jadi sangkar emas itu mengecil, sampai akhirnya hilang di balik kegelapan malam. Aku dibawa ke sebuah rumah aman milik LSM. Saat memasuki ruangan itu, aku melihat beberapa perempuan lain, berbagai negara, berbagai usia, namun dengan luka yang sama di mata mereka. Salah satu dari mereka memelukku tanpa berkata apapun, dan pelukan itu membuat dinding pertahananku runtuh seluruhnya. Untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan, aku merasa tidak sendirian. Hari-hari berikutnya diisi dengan pendampingan, konseling, dan proses hukum. Aku menjalani pemeriksaan panjang tentang paksaan, penahanan paspor, pernikahan siri, dan semua perlakuan Karim. Karena pernikahan itu tidak tercatat secara resmi, aku tidak dianggap sebagai istri sah dan statusku dalam kasus menjadi korban eksploitasi. Karim dipanggil oleh aparat setempat. Ia tidak dipenjara, tapi diberi peringatan keras dan dicekal untuk mengambil pekerja migran lagi. Nama agensi yang menyalurkanku pun diperiksa. Setiap langkah itu seperti membuka tirai yang menutup cahaya selama ini. Dan untuk pertama kalinya sejak menginjak tanah asing ini, aku merasa dunia yang dulu gelap akhirnya menunjukkan sedikit cahaya. 4 minggu setelah berada di rumah aman, hari kepulanganku akhirnya tiba. Segala proses administrasi, laporan, dan pemeriksaan selesai sudah. Aku duduk di kursi pesawat dengan tangan bergetar, menatap jendela kecil yang memperlihatkan langit Maroko untuk terakhir kalinya. Kubisikkan doa pelan, memohon agar semua ini benar-benar berakhir. Ketika pesawat mendarat di Jakarta, seluruh tubuhku seperti kehilangan kekuatan. Begitu roda pesawat menyentuh landasan, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Rasanya tak nyata. Setelah semua rasa takut dan malam-malam seduh sedan, aku akhirnya pulang. Di gerbang kedatangan, kulihat ibu berdiri dengan jilbab sederhananya. Matanya berkaca-kaca. Ia berlari kecil menghampiriku,
memelukku seakan tak ingin melepaskan lagi. Pelukan itu hangat, lembut, pecahnya rindu yang selama ini kutahan mati-matian. "Nak, kamu sudah pulang. Itu saja sudah cukup," bisiknya dengan suara serak. Ayah menyusul dari belakang, berjalan pelan dibantu tongkat kayu. Tubuhnya memang lemah, tapi senyumnya tegar, seperti ingin menegaskan bahwa ia bangga padaku meski aku kembali membawa banyak luka. Sudah siap? Ketika tangannya menyentuh kepalaku, aku tak sanggup menahan tangis lagi. Segala beban yang kupikul berbulan-bulan seakan runtuh saat itu juga. Hari-hari setelah kepulangan dihabiskan untuk menata kembali diriku, baik yang tampak maupun yang tersembunyi jauh di dalam dada. Luka itu masih nyata, masih berbekas, masih membuatku terbangun di malam hari dengan jantung berdetak cepat. Tapi kini aku berada di tempat yang aman, di rumah, dengan orang-orang yang mencintaiku. Dalam proses penyembuhan itu, aku dipertemukan dengan banyak perempuan lain, melalui forum pekerja migran, komunitas perempuan, dan seminar kecil yang diadakan LSM. Ketika aku bercerita tentang apa yang kualami, aku melihat mata-mata lain yang ikut menangis, mata-mata yang pernah mengalami hal serupa, mata-mata yang baru tahu betapa kejamnya dunia bagi sebagian perempuan. Setiap kali aku berbagi kisah, ada bagian kecil dalam diriku yang terasa lebih ringan. Seolah dengan menceritakannya, aku mengambil kembali sedikit demi sedikit kekuatan yang pernah direnggut dariku. Aku tidak ingin hidup sebagai korban selamanya. Aku tidak ingin ketakutan mendikte hari-hariku. Aku ingin suaraku menjadi peringatan, agar tidak ada perempuan lain yang jatuh dalam jerat yang sama. Dari semua penderitaan itu, aku belajar sesuatu, bahwa luka terdalam pun bisa melahirkan kekuatan yang tak pernah kita bayangkan. Dan begitulah akhir sekaligus awal perjalananku. Dari kegelapan yang menyesakan, menuju cahaya yang kini mulai kuraih pelan-pelan.